Guys, ini adalah tablet yang bisa bikin iPad ketar-ketir, bro. Yap, ini adalah Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G yang bakal kita unboxing dan juga kita hands-on, bro. Kenapa gue bilang ini tuh bisa bikin si iPad ketar-ketir, guys? Karena Doski ini punya layar yang luas, tapi dengan desain yang super tipis banget. Jujur gue sendiri penasaran, guys, pengen lihat seperti apa ketipisan dari si tablet ini. Tapi sebelum itu kita cek dulu bagian boxnya, bro, seperti biasa. Nah, ini nampak di bagian depan ya, ada siluet dari tabletnya. Ini lo lihat, siluet dari tabnya. Kemudian di sini ada S Pen. Dan di sini ada Galaxy Tab S11 Ultra 5G. Nah, untuk varian yang kita unboxing dan juga kita hands-on, di sini variannya adalah RAM-nya 12 GB dengan internal storage di angka 256 GB. Varian warnanya grey. Terus di bagian kanan kiri sepertinya kosong ya, nggak ada apa-apa nih, nggak ada informasi apapun. Kemudian di belakang seperti biasa lah ya. Ini resmi garansi SAIN Samsung Electronics Indonesia. Dan bakal kita bongkar sekarang, bro. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya, guys ya. Ini dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan SIM ejector di sebelah sini. Tapi kita belum tahu ya, apakah ini SIM ejectornya untuk SIM card atau untuk micro SD. Gitu, bro ya. Ntar kita coba cek di SIM tray-nya. Nah, lu juga bakal mendapatkan kabel USB Type-C. Ini tipenya adalah C2C. Tapi sayangnya memang di dalam paket pembeliannya, lu nggak mendapatkan kepala charger. Jadi lu harus beli secara terpisah, seperti biasa. Terus di sini ada manual book ya. Kalian lihat nih. Quick Start Guide. Panduan singkat. Harusnya including, oh benar nih, including sama kartu garansi nih. Di bagian tengah ada tulisannya kartu garansi. Oke. Dan di bagian sampingnya lagi, kalian akan mendapatkan S Pen secara gratis. Ini Samsung S Pen. Nah, untuk keyboardnya sebenarnya ada, tapi lu membeli secara terpisah juga. Ada di sebelah sini keyboardnya. Ntar bakal kita coba cek juga dan kita unboxing. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya ketika lu mentakis Samsung Galaxy Tab S berapa dia nih? 11 Ultra 5G, bro. Ya. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on, guys. Kita bakal buka ini kertas pembungkusnya, guys. Dan feels-nya ketika masih dibungkus pun ini beneran berasa tipis banget. Kenapa gue bisa bilang ini bikin si iPad ketar-ketir? Karena kita tahu ya, iPad Pro kan juga tipis banget desainnya. Dan ini nggak kalah tipis. Luas layarnya tuh dia 14,6 inci. Tapi ketebalannya, nih lo lihat. Ketebalannya dia itu cuma 5,1 mm. Super tipis banget, bro. Sip, karena ini sesi hands-on juga, guys, maka gue bakal kasih tahu ke kalian bagian atas, bawah, kanan, dan juga kiri dari si tablet ini. Nah, kalau kita balik kayak gini, ini kita bakal ngeliat bagian bawahnya. Yang mana di sini, kalau lo lihat, ada port untuk charging. USB Type-C punya. Terus ada antena. Dan ada lubang speaker 2 biji di bagian bawahnya. Geser lagi ke bagian samping. Ini ada untuk konektornya ya ke keyboard, guys. Terus di bagian atas ini juga ada speaker 2. Jadi speakernya ada 4 ya harusnya. Terus ada antena dan juga ada mic di sebelah sini. Geser lagi ke bagian sampingnya. Yang mana di sini terdapat tombol volume up and down. Nih ya, kalau lo lihat tombol volume up and down. Terus ada tombol power juga. Dan di sini ada tray, entah itu untuk SIM card atau untuk micro SD. Kita coba bakal cek. Kalau untuk SIM card berarti ini seluler ya harusnya. Oke, kita buka dulu. Nah, bukan ya, guys. Jadi ini, oh enggak, benar-benar. Ini slotnya untuk SIM card dan juga slot untuk micro SD. Anjay, tumbenan nih kata gua. Jadi dia ini bisa lo masukin SIM card 1 sama micro SD. Ya, kalau misalkan serasa-rasa internal storage yang 256 tadi, lo rasa kurang, lo masih bisa extend ya pakai micro SD.
3, 2, 1. Kurang lebih seperti itu, bagian atas, bawah, kanan, dan juga kirinya. Dan sekarang kita akan sedikit ngebahas bagian belakang alias desainnya. Nah, ini varian yang kita unboxing dan hands on sekarang ini warnanya adalah grey, abu-abu ya guys, seperti yang lu lihat. Nah, mantepnya untuk bagian belakang ini, desainnya tuh dia pakai material armor aluminium. Dan udah ada yang namanya IP68 rating bro. Mantep ya. Terus kalau lu cek di bagian sini atasnya, ini terdapat kamera guys. Ya walaupun kalau misalkan tablet itu kamera bukan jadi fokus utama ya, tapi memang ya sebagai pelengkap aja gitu guys. Kamera depan, kamera belakang, karena kan untuk zoom meeting atau untuk ngambil beberapa scan dokumen dan segala macam itu tetap fungsional gitu bro ya. Nah ini kamera belakangnya, main kameranya punya resolusi 13 megapiksel. Ada autofocus juga guys. Terus kamera kedua, ini dia punya resolusi 8 megapiksel sebagai kamera ultra wide. Including juga sama LED flash di sebelah sini. Kurang lebih kayak gitu ya guys. Dan sekarang kita akan balik tabletnya untuk ngebahas bagian layarnya bro. Nah ini seperti yang gue bilang ya guys, bahwa tablet ini memang punya bentang layar yang luas banget. Dia itu di angka 14,6 inci. Sebelum kita ngebahas kualitas layarnya, menurut gue nih luar biasa parah guys. Kita akan sedikit ngebahas masalah kamera selfie dulu nih. Yang ada di pojok atas ini, nyempil bro. Sebenarnya gue sih agak sedikit menyayangkan ya. Kenapa dia masih ada semacam kayak desain water dropnya gitu. Why dia nggak bikin lurus aja gitu ya kan? Kalau nggak ya punch hole kayak gitu supaya secara estetika tuh lebih indah gitu dilihat ya untuk di layarnya. Nah ini dia tuh punya kamera selfie, resolusinya 12 megapiksel. Tapi dia ini bisa ngerekam sampai 4K di angka 30 fps. Mantap? Sip, sekarang gue bakal ngebahas masalah layarnya yang menurut gue nih cukup premium banget untuk ukuran sebuah tablet. Kenapa? Karena Doski ini selain bentang layarnya luas, dia ini pakai panel AMOLED. Resolusinya 2960 x 1848 dengan refresh rate di angka 120 Hz guys. Dan ini adaptif ya, bisa turun secara otomatis ke 30 Hz tergantung dengan konten yang lagi kalian lihat di layar. Kemudian peak brightness-nya, ini tuh dia di angka 1600 nits. Jadi kalau misalkan lu lagi ngebawa tablet ini, entah itu di cafe outdoor, entah itu mungkin di luar ruangan yang sinar mataharinya tuh terik banget, don't worry guys, karena peak brightness-nya ini tinggi bro. Jadi lu tetap bisa mengoperasikan meski di bawah terik sinar matahari. Nah, dari bagian layar, sekarang kita bakal lanjut ke bagian performa. Gue bakal cek dulu untuk spesifikasinya guys. Untuk jeroannya, Doski ini pakai MediaTek Dimensity 9400 Plus bro. Resolusinya seperti yang gue bilang tadi ya, 1848 x 2960. Ini kamera belakang juga seperti yang gue infokan tadi. Kemudian dia ini pakai Android-nya Android terbaru, Android 16. Untuk RAM-nya sendiri tipenya LPDDR5X ya. Quad channel. RAM-nya seperti yang gue bilang tadi, ini adalah 12 GB dengan internal storage 256 yang masih bisa kalian extend pakai micro SD. Nah, dengan spek-spek ini guys, yang menurut gua cukup mewah banget untuk ukuran sebuah tablet, Doski ini bisa menghasilkan skor Antutu yang nggak main-main juga. Hasilnya pas kita tes itu ada di angka 1.820.000-an poin. Ini bukan sebuah angka yang kecil ya untuk sebuah tablet, gede banget guys. Makanya gue rasa tablet ini cocok banget buat kalian yang lagi nyari tablet yang tipis, fleksibel dibawa kemana-mana untuk peranti ataupun pengganti laptop kalian. Gitu bro. Sementara untuk baterainya sendiri guys, ini kita cek. Ini juga kapasitasnya cukup besar banget ya. Di angka 11.000 mAh. Sementara untuk updatean software, ini lebih mewah lagi sih guys. Karena Samsung menjanjikan 7 kali updatean untuk Android di 7 generasi gitu bro. Untuk security patch-nya juga dia menjamin sampai 7 tahun juga guys. Jadi mantep banget ya untuk si tablet ini bro. Nah, kurang lebih seperti itu. Beberapa yang bisa gue informasikan, menu-menu yang lain juga seperti biasa fitur-fitur kayak misalkan bisa juga untuk multi window, kemudian bisa untuk ngedit-ngedit video, kemudian foto dan segala macam gambar-gambar itu biasa lah guys, standar-standar aja gitu ya. Nah, yang menariknya ya menurut gue sebenarnya ada di bagian ini nih.
ketika dipakein si keyboardnya guys. Yang menurut gua ngebikin dia nih makin mantep untuk pengganti sebuah laptop. Karena bisa mode desktop juga dia, ya. Kita buka dulu nih untuk si keyboardnya. BTW untuk keyboardnya ini dia tidak include di dalam paket pembelian. Jadi lu bisa beli secara terpisah. Yang include itu cuman S Pen-nya aja. Ya. Kalau lu mau beli bisa secara terpisah. Ini kita buka dulu. Nah, kan kurang lebih seperti ini ya. Bahannya apa nih? Leather dia. Iya. Iya, leather ini. Mahal ini. Premium coy. Tuh ya. Ih, tipis juga lagi guys. Ntar ya, gue pasang dulu deh. Ntar ya. Pasang dulu. Sebentar, ini harus dicocokkan di sini. Tek. Oh, dia magnet. Baik. Oke. Kita pasang di sini. Pastiin ininya pas ya. Wah, lubang untuk kameranya pas. Nah, kurang lebih guys, seperti inilah tampilannya ketika kalian make dengan keyboardnya bro. Mantap. Jadi kayak laptop ya. Kurang lebih kayak gini. Nah, lu bisa menggunakan si ini nih, S Pen-nya untuk mengoperasikan gitu bro ya, buat nulis-nulis ataupun ngeklik-ngeklik, lu bisa pakai S Pen-nya. Tuh ya, tampilannya kurang lebih kayak gini guys. Kalau terlihat dari atas, keren sih sebenarnya ya. Cuman seperti yang gue bilang tadi, si touchpad-nya nih nggak ada. Jadi kalau misalkan lo memang yang terbiasa pakai touchpad ya agak kurang juga. Cuman secara performa, gue yakin ini bisa banget menggantikan fungsional dari sebuah laptop. Gitu bro. Nah buat lo semua yang pengen takis, langsung masuk ke harga aja nih kita. Lo bisa mendapatkan Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G ini dengan harga 20 juta rupiah. Apakah worth it atau enggak? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau mau beli, tinggal langsung klik aja di kolom description. Mohon maaf, gue nggak bisa menginformasikan lebih banyak lagi terkait fitur-fiturnya karena rencananya mungkin nanti akan kita di preview atau mungkin kita compare sama beberapa tablet di luar sana atau mungkin kita head to head juga sama iPad. We'll see. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.